apapun harus dicoba. Yang penting keberanian untuk mencoba itu penting. Masalah gagal atau itu kan masalah biasa. Kalau kita belum pernah mencoba, mana kita tahu. Mau usaha apapun pasti ada resiko gitu kan. Ya jadi itulah, saya rasa teman-teman ya harus coba. Untuk kita bisa maju, maka kita harus berani untuk menentukan sikap ke depan. Apa yang saya sudah rencanakan, apa yang sudah saya buat itu ternyata tidak sesuai dengan prediksi. Krisis moneter, nah di situ memang jungkir balik gitu ya. Kita nggak bisa jual tanah, kita nggak bisa jual motor, mobil karena memang kondisi keuangannya lagi kacau balau gitu kan. Bahkan kita mau ambil duit kita sendiri di bank aja dibatasi gitu kan. Padahal yang harus kita lunasi saat itu begitu banyak karena kan kita modal usaha semuanya kan pinjam dari bank waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi, pengelola bakso Baba Gua. Kebetulan sekarang ini yang di alamatnya di Mampang, di Jalan Pramuka, Mampang, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Ya, sejak tahun 1992 saya sebetulnya sudah bekerja di perusahaan properti. Nah, kebetulan sampai tahun 2009, nah, cukup lama itu, hampir 15 tahun lebih. Nah, di situ memang kebetulan sempat juga beberapa kali kita bisnis investasi tanah, kemudian bangun rumah kecil-kecil selain saya kerja di perusahaan properti itu. Gitu. Nah, selanjutnya setelah saya berhenti dari properti tahun 2009, yaitu mulai lagi usaha di bidang sektor hulu di pertanian. Nah, yang sampai sekarang saya masih jalankan lah ya, seperti umpamanya awalnya itu saya mulai dari buah-buahan. Jadi saya supplier buah-buahan, kemudian sempat juga di sana kita di peternakan ya, terutama di ikan, sampai membuat pabrik pakan mandiri lah sebutnya, pelet ikan. Yang kemudian saya jalanin sampai di tahun 2019. Dari tahun 2009 sampai 2019. Nah, di situ saya selalu bermain di sektor hulu. Jadi di situ saya banyak usaha di bidang pengadaan barang, terutama di bidang pangan. Makanya saya lebih konsen ke pangan. Nah, terakhir sampai sekarang ini masih urusannya di pangannya itu ada daging, ayam, dan ikan. Ya seperti itu, lebih banyak di sektor hulu waktu itu. Ya, daging itu saya mulai sebetulnya di tahun 2015 saat saya masih ada kegiatan pabrik pakan mandiri ya. Sebetulnya awalnya ikan, bukan daging, ikan terutama ikan air tawar dan ikan laut. Nah, di situ kemudian ada pengembangan bisnis ke ayam, tapi semuanya ada yang sifatnya kita ternak ayam, ada juga yang memang kita jual ayam frozen. Nah, lalu dari situ berkembang lagi untuk di tahun 2014 itu saya mulai masuk ke jualan daging. Karena sebetulnya di tahun 95 saya udah jual daging duluan. Cuma dulu di tahun 95 itu saya jual di pasar itu daging fresh. Waktu itu masih harga sapinya masih sekitar 5 juta ya. Nah, tapi di tahun 2015 saya mulai dengan daging beku. Nah, ini sepertinya lebih mudah buat saya penjualannya, penghitungannya segala macam, dan lebih menguntungkan menurut saya untuk jual daging beku ketimbang saya waktu itu jual daging fresh. Kalau titik terendah justru waktu zaman saya di properti. Di properti itu karena waktu itu di 97, 95 itu lagi sedang jayanya, 96, kemudian 97 lagi sedang
luar biasanya tiba-tiba ada masalah di apa namanya krisis moneter. Nah, di situ memang jungkir balik gitu ya. Ya, tapi alhamdulillah lagi tertolong karena ya sebetulnya kan apa ya, kita usaha pun saya bilang tadi bahwa kita ya memang mesti ada investasi kita lah gitu. Cuma waktu itu memang apa yang saya sudah rencanakan, apa yang sudah saya buat itu ternyata tidak sesuai dengan prediksi. Investasi pun saat itu sudah tidak bisa bergerak lagi gitu kan ya. Kita nggak bisa jual tanah, kita nggak bisa jual motor, mobil karena memang kondisi keuangannya lagi kacau balau gitu kan. Bahkan kita mau ambil duit kita sendiri di bank aja dibatasi gitu kan. Padahal yang harus kita lunasi saat itu begitu banyak karena kan kita modal usaha semuanya kan pinjam dari bank waktu itu. Nah itu titik-titik terendah. Saya itu kalau nggak salah sampai ya 1 tahun lebih lah gitu. Jadi pengangguran beneran itu. Iya, sebetulnya bisnis bakso ini kan bukan yang pertama bisnis di kuliner buat saya. Di tahun 2017 saya pernah buat yang namanya sostel, sosis telur tuh ya. Saya juga cukup banyak dulu punya franchise sampai 100 lebih ya sosis telur itu. Cuman waktu pandemi kita hentikan semua tuh kan ya, waktu pandemi. Nah, saat pandemi itu juga semua usaha kita kan agak menurun ya. Yang berjalan tinggal usaha di dagingnya saja tuh, sama usaha-usaha lain yang saya kerja lah gitu ya. Nah di 2021 atau 2022 ya, saya baru mulai di bakso. Kenapa? Karena sebagian besar reseller saya adalah tukang giling bakso, tukang buat bakso yang ambil daging dari saya. Makanya akhirnya ada beberapa supplier bakso yang memang sampai sekarang saya kirim baksonya, kemudian teman-teman dari produksi baksonya yang buat, kemudian baksonya saya beli lagi gitu. Karena kan biarpun bagaimana kejadian pandemi kemarin kan cukup membuat resah juga teman-teman semua. Nah di situ ketika mereka memang punya keahlian tapi tidak punya dana, nah saya support untuk bahan bakunya. Kemudian nggak semudah juga setelah jadi baksonya dijual kan, akhirnya saya beli baksonya. Nah karena banyak beli juga kan, saya juga bingung kalau saya jual frozen kemana ya kan. Akhirnya saya mulai buka bakso nih di bulan September 2022, jadi baru pemula saya nih. Iya, yang jelas di sektor hilir ini terutama di bakso ini memang lebih banyak variasinya ya. Banyak yang memang tidak semudah seperti saya main di sektor hulu, karena tidak ada pengolahan, tidak ada tambahan bahan baku segala macam. Ada barang jual kan lebih mudah gitu ya. Kita juga lebih gampang untuk menghitung marginnya atau cost-nya, itu lebih gampang. Dan juga tidak terlalu banyak tenaga kerja. Nah kalau di bakso ini memang ya cukup lumayan menguras pikiran juga ya, karena strategi apa, terutama apa sih yang harus kita sediakan sehingga konsumen bisa tertarik. Nah, kemudian rasa, bagaimana sih kita bisa mewakili lidah konsumen nih, agar konsumen merasa kalau dia makan bakso kita tuh merasa enak gitu. Karena kan ada berbagai macam jenis orang ya kan, rasanya kan belum tentu juga kalau kita sajikan seperti ini. Menurut si A, si B mungkin enak, menurut si C mungkin tidak sesuai dengan rasa lidahnya dia. Makanya konsep saya selalu ambil, karena menurut saya paling mudah itu kan rasa Indomie lah gitu ibaratnya ya, bukan nyebut merek nih, tapi ketika ada bantuan di Papua, di Aceh, dimanapun pasti Indomie bisa masuk, bisa diterima oleh lidah masyarakat seluruh Indonesia gitu. Makanya saya coba rasanya itu mirip-mirip ke arah sana gitu. Jadi mungkin lebih gampang diterima orang ketimbang saya bikin produk dengan rasa saya sendiri yang mungkin menurut saya enak, belum tentu diterima orang lain enak gitu.
ketika kita terjun di bakso ini yang kita masih agak gugup sedikit ya ini, terutama tentang administrasinya, pembukuannya, penghitungan HPP-nya segala macam. Nah, ini yang betul-betul memang kita harus perhitungkan, apalagi kita dengan konsep yang mungkin agak berani ya gitu kan menyiapkan, sehingga memang betul-betul harus dihitung dengan benar gitu, sehingga kita tidak sampai rugi. Saya rasa kalau all you can eat-nya sendiri kan sudah banyak ya, kita lihat di tempat-tempat lain ya, di teman-teman kita itu udah banyak banget ya. Jadi bakso prasmanan yang all you can eat ini saya rasa sudah kita bisa lihat di mana-mana. Bukan hal yang baru bagi pencinta makanan itu ya, bukan cuma bakso, bahkan makanan-makanan Jepang juga sekarang udah all you can eat. Cuma bagaimana kita dari all you can itu kita bisa menciptakan terutama rasa yang berbeda ya kan, bahan baku atau isi dari prasmanannya itu yang memang tidak ada di tempat lain gitu loh, walaupun sederhana gitu. Jadi kita harus kejar gitu. Kalau sama mungkin ya juga tidak menarik buat orang lain gitu. Jadi saya bikin yang berbeda. Seperti ada orang bakso telur, saya hanya taruh telurnya aja, baksonya nggak dijadiin bakso telur. Umpamanya ada bakso urat, saya nggak bikin bakso urat, tapi saya kasih tetelannya, ya kayak gitulah. Karena buat simple-simple aja. Iya, sebetulnya konsep awal saya ingin punya dapur besar. Karena teman-teman UKM saya ini yang sudah saya tahu kayak di Sukmajaya itu sebagian itu masih kontrak. Nah, padahal dari mereka itu produknya boleh dikatakan luar biasa bagus, luar biasa enak kan. Mereka juga memang ahli memasak, tapi keadaan tempat untuk produksinya ini karena dikontrakan ini tidak mungkin bisa mendapatkan alur produksi yang baik. Kemudian oleh BP POM ini kan disetujui gitu ya untuk halal segala macam. Nah, saya sebetulnya awalnya bukan pengen buka bakso, tapi pengen buka dapur besar, tapi bahan baku sisihkan saya gitu loh. Jadi orang datang, kemudian dia hanya bawa badan, dia produksi di situ, setelah itu dijual ke saya. Nah, saya bagiannya jual gitu loh. Jadi dia nggak perlu pakai biaya, nggak perlu apa, tugas dia hanya buat di dapur saya. Setelah itu hasil produksinya dikasihkan saya jual gitu. Ya, cuma ternyata konsep seperti itu belum bisa saya jalankan karena terlalu banyak biaya yang mungkin memang saya belum mampu. Ya mungkin ya kedepannya bisa seperti itu. Itu harus saya garap gitu. Iya, sebetulnya bakso ini kan sebetulnya banyak pilihan. Cuman kan kita ada bakso yang memang resmi kita pakai itu seperti bakso sapi itu ada beberapa jenis. Karena satu jenis bakso sendiri kita kan harus buat itu dalam artian beberapa kali di bolak-balik ya gitu, beberapa kali diproduksi, karena bukan cuma masalah harga, tapi masalah rasa juga. Kadang kita bikin rasanya enak, tapi HPP-nya tinggi, sehingga kita nggak berani jual kan. Mungkin kita bikin lagi yang harganya murah, tapi kan rasanya juga nggak ketemu. Nah, akhirnya kan kita mesti kawinkan tuh. Harganya mesti masuk, rasanya mesti kena. Nah, ini yang memang prosesnya cukup lama saya. Untuk menentukan dengan bakso segini, rasa begini, harga segini, nah ini agak lama gitu. Makanya saya terus meningkatkan biar ketemu HPP-nya, harganya bagus, rasanya enak. Nah, ini yang memang akhirnya kita nggak bikin banyak-banyak jenis bakso gitu. Iya, kebetulan kalau memang kita beli dari luar ya pasti itu rugi gitu kan, karena apalagi kalau yang bermain baksonya orang yang tidak mengerti tentang harga daging. Nah, ini memang sangat-sangat berbahaya di sini gitu kan. Bisa jadi orang ngambil satu porsi cuma dagingnya doang ya selesai sudah, kita nggak ada untung gitu kan. Tapi kebetulan saya paham tentang daging mana yang memang harganya bisa masuk untuk saya jual all you can eat.
Nah, kedua, setelah saya pelajari selama 7 bulan ini, ternyata masyarakat konsumen yang memakan bakso pun sudah ngukur kemampuan perutnya. Kita kan ada ukuran mangkok juga, dan mereka juga sudah nggak seperti awal ketika mereka datang semua barbar, semua dihajar, diambil, dipenuhin. Nah, ternyata yang sudah jadi langganan, yang sudah sering datang ke sini itu sudah mengukur. Jadi yang diambil hanya yang mungkin dia suka dan cukup dengan perut yang mereka makan gitu loh. Jadi nggak barbar lagi nih. Jadi ya mudah-mudahan konsepnya sudah masuk lah gitu. Jadi saya memang dengan teman-teman saya bilang bahwa ketika kita menjual satu produk, apalagi produk makanan, kita harus bisa mewakili lidah konsumen. Makanya ketika sebelum makanan itu kita sajikan untuk kita jual itu, ya semua karyawan ini harus sepakat saling kontrol, terutama rasa. Ya, ketika mereka udah sepakat, menurut mereka ini udah pas, sudah enak, ya baru bisa dijual kan gitu. Ya kan, baik itu bahan baksonya ataupun kuahnya. Nah, sehingga di sini saya wajibkan teman-teman setiap hari harus mencoba. Kenapa? Selain kita harus mewakili lidah konsumen dulu, kedua dia juga harus pede. Jangan sampai apa yang dia tawarkan ke konsumen dia nggak tahu rasanya. Makanya kewajiban yang saya wajibkan setiap hari, semua karyawan itu harus menyicipi rasa dari semua produk yang kita jual, sehingga ketika dia jual dia harus pede, nah, gitu. Dan mudah-mudahan bisa kontrol nih, karena kan yang bikin nggak semuanya bikin, tapi yang nyoba semuanya nyoba gitu. Jadi kalau memang itu ada kurang rasa atau kurang apa atau kelebihan rasa, nah diprotesnya bukan sama konsumen dulu, tapi sama karyawan yang lain dulu, sama teman-temannya lah, biar saling bisa kasih masukan. Jadi ketika ditampilkan itu memang betul-betul harus sudah siap. Paling tinggi sampai 12 jutaan. Ya, kalau Sabtu Minggu antara 9 juta bisa 10 juta gitu. Paling kalau hari-hari biasa itu kadang kita juga tahu Senin itu, Selasa itu hari yang mungkin omsetnya ya 5 juta, 4 juta setengah gitu ya. Nah, tapi mulai masuk di hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu biasa sudah ada penaikan gitu. Tapi ya memang tergantung ini juga kan, fluktuatif juga gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan ya rata-rata ya minimal gitu ya di atas 3 juta lah, di atas 3 juta, 4 juta, 5 juta lah hari biasa seperti itu. Jadi saya kan bikin konsep ini memang tujuannya sebetulnya ya untuk pengembangan ekonomi, bukan cuma untuk saya, tapi buat teman-teman semua. Jadi teman-teman yang mau buka pun saya kasih kemudahan, karena nggak perlu bagi hasil sama saya. Saya cukup, jadi semua karyawan yang akan dikerjakan di sana dilatih di saya dulu. Setelah itu ketika dia mau kerjasama ya kewajibannya hanya beli barang yang nggak bisa dibeli di luar. Contohnya hanya bakso, tetelan, mie ayamnya sama bumbu, itu aja. Sisanya mereka mau beli di mana, mau jual harga berapa atau bagaimana, ya itu sudah terserah gitu. Saya rasa kalau di luar infrastruktur ya, kalau hanya alat-alat segala macam itu ya paling 25 juta, nggak akan lebih lah. Saya rasa kalau alat-alatnya kan nggak mahal. Apalagi kalau sekarang kita lihat ya, mangkok itu paling 7.000 perak satu, dangdangnya paling 200-an ribu, ya kompornya juga nggak jauh dari segitu ya. Untuk alat-alat sendiri paling sekitar 10 juta udah beres semua. Kalau bahan baku ya fluktuatif ya, tergantung kebutuhan dia aja. Tapi perputarannya kan tergantung omset. Jadi kalau omset dia 5 juta, saya rasa bahan baku itu 3 juta cukup, 3 juta lebih dikit lah cukup lah gitu. Iya, baba gua ini cuma ada di Mampang Panmas ya gitu ya. Cuma ada di Jalan Pramuka Mampang Panmas. Itu baba gua. Tapi ada lagi minyak yang di Tapos. Ada lagi namanya yang di Sawangan, ada Baikan, ada yang di teman-teman lain gitu yang kelola itu. Ya saya rasa walaupun konsepnya sama, mungkin rasanya sama segala macam, tapi namanya boleh berbeda karena teman-teman kan juga mesti punya branding juga gitu ya.
Cuma saya pastikan saat ini yang namanya bakso baba gua hanya di sini. Kalaupun saya bikin tempat lain, pasti namanya saya bedain lagi. Gitu. Konsepnya mungkin beda lagi Bang Ubay. Besok tuh udah nggak prasmanan ngambil gitu, tapi dia konsumen udah ngelayanin sendiri tuh. Saya cuma kasih bahan bakunya semua. Kalau dia mau makan mie ayam ya dia rebus mie-nya sendiri gitu kan. Setelah itu dia ambil sendiri, kita tugasnya cuma kasih kasir satu untuk bayar sama ngambilin piring kotornya. Jadi saya ke depannya konsepnya sudah siapa mau beli bakso ya layanin sendiri gitu loh. Sampai kuah ambil sendiri gitu loh. Duduk-duduk sendiri gitu loh. Saya mau bikin seperti itu. Tinggal nanti robahannya seperti apa aja. Saya rasa kalau bakso ya makanan legend ya. Maksudnya sampai kapanpun bakso ini nggak akan pernah hilang. Bahkan makanan-makanan yang lain saya udah incer ya, seperti nasi uduk, bubur ayam. Ya mungkin ya puluhan tahun bahkan ratusan tahun nggak akan hilang itu. Jadi saya rasa selama masih ada orang yang hidup, saya rasa makan bakso pasti ada. Jadi potensi untuk usaha itu akan lebih. Cuma kalau saya kan lihat bahwa ada memang sekarang kan media sosial ini cukup bagus ya untuk pengembangan seperti Bang Ubay gini ya, memberitahu bukan cuma orang kota, bahkan untuk orang-orang di luar daerah pun bisa tahu. Bahkan kalau kita membuat konsep-konsep usaha yang baru dengan konsep yang kota itu diterapkan di kuliner di daerah, mungkin itu kan lebih booming. Karena saya lihat perkembangan untuk informasi di kampung itu lebih cepat ternyata ketimbang di kota gitu. Jadi kita sudah mulai, makanya tadi di Tabulantong, di Citayam sana dibuka itu ternyata kemauan daya belinya terus informasinya lebih cepat di kampung Bang. Ya mungkin di sini orang biasa aja ngelihat, oh di Anda bakso Peraman, di sana juga ada, di sana juga ada, di sana ada. Makanya nanti mungkin konsepnya kita ke depannya memang garap kampung nih, mau nggak mau gitu. Mesti garap kampung, iya. Ada yang punya modal tapi nggak punya keberanian dalam membuka usaha, ini banyak sekali teman-teman gitu ya. Karena takut rugi segala macam. Nah di sini memang ya kita mesti bisa memastikan gitu. Dan juga jangan ikut-ikutan. Bisa jadi kalau si A maju di jualan ini, si B, saya rasa nggak juga gitu. Makanya saya sendiri nantinya akan membuat yang baru lagi, jangan toh hanya di bakso gitu kan. Yang penting keberanian untuk mencoba itu penting. Masalah gagal atau itu kan masalah biasa. Kalau kita belum pernah mencoba, mana kita tahu. Mau usaha apapun pasti ada resiko gitu kan. Ya jadi itulah, saya rasa teman-teman ya harus coba, apapun harus dicoba. Itu aja, karena saya juga mencoba, bahkan sekarang di bakso juga saya belum merasa sukses karena harus banyak yang diperbaiki. Saya rasa untuk kita bisa maju, maka kita harus berani untuk menentukan sikap ke depan.